Mari kita persiapkan pembacaan Alkitab. Kita persiapkan bacaannya Matius pasal 27 ayat 32 sampai 44. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih jika Tuhan berkenan kami beribadah lagi di tempat ini hari ini. Kami boleh menjalani minggu Prapaskah yang ke-6, di mana kami memasuki ruang-ruang untuk menghayati arti penderitaan Kristus yang telah rela mati untuk kami demi keselamatan kami. Lalu pada hari yang ketiga bangkit kembali, yang akan kami rayakan pada Paskah di tanggal 17 April mendatang. Kini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Allah, kami semua yang hadir ini sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Yesus disalibkan. Ketika mereka berjalan keluar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka ke suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecap, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Lalu mereka duduk di situ menjaga dia. Dan di atas kepalanya terpasang tulisan yang menyebut alasan mengapa ia dihukum. Inilah Yesus, Raja orang Yahudi. Bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Orang-orang yang lewat di sana menghujat dia dan sambil menggelengkan kepala. Mereka berkata, "Hai engkau yang mau merebuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau anak Allah. Turunlah dari salib itu." Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olok dia, dan mereka berkata, "Orang lain ia selamatkan, tetapi dirinya sendiri tidak dapat ia selamatkan. Ia Raja Israel? Baiklah ia turun dari salib itu, dan kami akan percaya kepadanya. Ia menaruh harapannya kepada Allah. Baiklah Allah menyelamatkan dia, jikalau Allah berkenan kepadanya. Karena ia telah berkata, Aku adalah anak Allah." Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan dia mencelanya demikian juga. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Hosiana. Pertama-tama saya menyapa kita semua, baik yang berada di ruangan gereja ini, Kapel Rumah Sakit PGI Cikini, suatu tempat yang sungguh sangat bersejarah, dibangun tahun 1906. Jadi saya menyapa kita semua di sini, bahkan yang mengikuti ibadah ini secara live streaming di rumah masing-masing. Salam. Kedua, terima kasih kepada panitia yang sudah bersedia untuk mengemban tugas dalam rangka rapat klasis Pamona Utara. Ini klasis di mana kita berada. Jadi GKST Gloria Jakarta dan pospel-pospelnya itu dalam naungan Pamona Utara. Dulu saya minta di Palu, klasis Palu, tapi Ketua Sinode bilang jangan. Terlalu jauh urusan administrasinya. Kalau kirim belangko kan harus ada tanda tangan pendeta klasis. Harus kirim ke Palu dulu baru ke Jakarta, terlalu jauh. Jadi kalau Pamona Utara dari Sinode langsung dibawa ke tidak jauh dari situ ke kantor klasis Pamona Utara, bisa ditandatangan dan dikirim kepada kita. Jadi karena pertimbangan itu kita masuk dalam klasis Pamona Utara. Ini klasis yang sangat besar, 42 jemaat. Tadinya 41, lalu tambah GKST Glory Jakarta menjadi 42 jemaat.
Jadi klasis yang sangat besar. Mereka tahun lalu minta supaya kita menjadi tuan rumah. Saya pikir kita harus siap. Ya. Nah, memang kita kecil tapi sebenarnya kita besar. Karena kita ada di Jakarta, ya. Jadi terima kasih kepada panitia Pak Erik dan teman-teman, juga kepada seluruh pengurus pelayanan kategorial maupun non kategorial. Terima kasih, kiranya Tuhan menolong kita untuk mengembangkan GKST di wilayah ibu kota Jakarta dalam rangka menjalankan misi Allah yang telah dimulaikan oleh Bapak Albert Christian Kroet bersama Dr. N. Adriani pada tahun 1892 ketika datang memberitakan Injil di sana. Maka kitalah buah-buahnya, semoga misi itu tetap bertumbuh, berkembang melalui kita yang ada di Jakarta dengan segala strategi yang dikembangkan. GKST ada di Jakarta adalah sebuah langkah besar, langkah baru. Karena selama ini GKST hanya ada di wilayah Sulawesi, baik Sulawesi Tengah maupun Sulawesi Selatan. Namun karena situasi yang berubah, berkembang cepat, maka perlu strategi baru untuk mengembangkan diri. Sebab menurut hukum modern tentang organisasi, organisasi hanya akan berkembang kalau dia mampu membelah diri, mampu kemudian membuka jaring-jaringan ataupun mampu untuk membuat channel-channel dalam rangka pengembangan pelayanannya. Dan itulah kita. Semoga Tuhan berkenan untuk pelayanan kita. Jadi terima kasih kepada panitia dan seluruh pengurus pelayanan kategorial maupun non kategorial. Mari kita berbakti, mari tanam jejak di sini supaya nanti kalau cucu-cucu kita dari Sulawesi datang, opa saya dulu di Jakarta, saya mau lihat sejarahnya, ada tidak di GKST Gloria begitu ya. Nah, hari ini sudah menjadi pelayan, mereka akan bilang, oh terima kasih Tuhan. Tidak sia-sia bahwa kami punya keluarga di Jakarta. Yang ketiga, selamat datang bagi yang baru pertama datang. Dalam hal ini pertama-tama selamat datang buat Pak Erik ya, Pak Erik Tamalagi ya, keluarga dari Pak Erik, orang tua dulu adalah pelayan. Ya, pelayan yang sungguh berbakti bagi GKST. Saya kenal baik, malah saya panggil mami papi untuk orang tua dari Pak Erik ya. Dengan demikian saya juga mengenal baik Pak Erik. Pak Erik sekarang adalah staf khusus Kementerian Pertanian. Jadi kita doakan supaya beliau terus maju dalam baktinya kepada negara. Dan selamat datang juga kepada istri terkasih Ibu Menur ya. Kami memanggilnya Mbak Menur ya. Saya lebih suka memanggil kedua orang tua ini Pak Erik, Papa Revi dan Mama Revi. Kebetulan anak-anak datang, ada Revi, boleh berdiri. Ini Revi. Ya, dia mengajar tapi sekaligus mengambil studi doktoral di UPH. Usia 23 tahun udah UPH ya. Saya usia kepala 5 belum selesai saya punya S3. Semoga Tuhan berkati ya. Ada juga anak kedua Rani, boleh berdiri Rani. Ya, ini Rani, dia baru lulus lalu. Kemudian ada Rama ya, anak ketiga Rama. Ya, boleh berdiri juga Rama? Ya, oke. Selamat datang juga, saya tadi berkenalan dengan Ibu Sarce ya, dari Papua. Ibu Sarce bekerja di Dinas Kesehatan di Papua. Boleh berdiri Ibu Sarce? Ini Ibu Sarce bersama anak yang juga kerja di Dinas Kesehatan, Ibu. Ya, ya. Jadi orang Poso tapi namanya Ibu, Suebu. Ya, ingat Barnabas Suebu ya. Jadi tadi ada ceritanya kenapa pakai nama Suebu ya. Itu kemudian anak kedua Febi ya, kalau tidak salah ya, dia lagi koas. Silakan berdiri Febi. Oke, iya. Nah, saya juga memperhatikan ada beberapa yang baru datang tadi ya. Ada Yudo, boleh Yudo? Yudo sama ini Yudo boleh datang dari Bandung sama siapa tadi istrinya Lia. Lia mana? Bawa si anak ya. Anaknya namanya Vano. Tapi saya lihat juga tadi ada Ebi ya. Ya, Ebi silakan berdiri. Ya, Ebi ini temannya Eke sudah minggu lalu sudah hadir ya. Ada lagi yang baru datang? Email ya, walaupun orang lama tapi baru ya. Ya, email. Silakan berdiri email ya. Anak dari Pak Ilon dan Ibu Esther ya. Ini ada lagi yang baru? Dari Bogor. Oh ya, saya lupa tadi. Ibu Linda ya, silakan. Ya. Ibu Linda dari Bogor, terima kasih sudah datang ya.
Yang lain saya kira sudah pernah ke sini ya. Oke, nanti kalau belum ada yang disebut atau berdiri yang belum disebut, silakan berdiri kalau ada. Oh ya, ada di belakang tadi, paling belakang, ya dekat Papa Eri. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Ya, ini dia. Oke, ya. Terima kasih sudah datang beribadah. Saudara-saudara, puji Tuhan, kita memasuki Minggu Prapaskah yang ke-6 dan sejak 2 minggu yang lalu kita membahas tema salib. Jadi yang 2 minggu lalu itu Yesus memikul salib ke Golgota. Minggu yang lalu salib tanda kasih Allah. Dan hari ini adalah makna salib bagi kehidupan kita. Minggu depan masih bicara salib juga, sujud di hadapan salib. Jadi begitu penting untuk kita memikirkan salib. Karena orang yang percaya kepada salib itu akan diolok-olok seperti kata firman tadi. Itu akan diolok-olok sampai hari ini. Nah, mengapa kita harus memahami supaya kita jangan goyah hanya karena diolok-olok ya? Saya kira orang Kristen itu jangan terlalu cepat patah semangat karena diolok-olok. Mestinya kita harus tabah dan kuat sebab hidup kita itu perspektifnya salib. Ya, perspektif penderitaan. Bukan berarti kita mengagungkan penderitaan, bukan. Melainkan bahwa jalan kita adalah penderitaan. Dan nanti sebentar saya jelaskan sedikit bagaimana kita harus memahami salib itu sebagai sesuatu yang perlu kita ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Salib ini banyak sekali refleksinya ya. Ada yang refleksinya agak lucu begitu ya. Misalnya ada seorang bapak, dia tidak kawin, lalu kemudian dia tinggal dengan burung beonya. Burung beo itu kan burung yang bisa diajak ngobrol ya. Nah, jadi dia sayang sekali beonya itu. Dia pergi kerja lalu pulang. Cuma beberapa bulan ini kok pulsa telepon rumah kok naik, tinggi sekali. Nah dia bingung, saya cuma tinggal dengan burung beo kok bisa tinggi. Bulan-bulan lalu itu biasa, nggak terlalu mahal. Nah dia ingin cari tahu kenapa sampai mahal. Sekali waktu dia pergi ke kantor tapi balik lagi. Dia kemudian diam-diam masuk ke rumah, rupanya burung beonya nelpon, ya kan? Ya dulu kan ada otomatis speakernya begitu ya. Dia tekan lalu bla bla bla, beo kan bisa bicara. Oh rupanya burung beo yang bikin pulsa selama ini jadi tinggi begitu. Dia marah sekali, dia ambil itu burung beo, langsung dia bentangkan sayapnya, dia paku. Dia paku sayap kiri, dia paku sayap kanan. Kakinya juga begitu, dia paku. Jadi kayak disalib begitu kan. Si beonya minta tolong tapi ya dia harus terima hukuman itu. Dia kemudian berusaha melenggak-lenggok, dia lihat ke atas. Di dinding atas ada patung Tuhan Yesus disalib. Ya, kalau melihat ke bawah begini, langsung dia bilang, kasus telepon juga ya Pak. Kasus telepon juga ya Pak. Itu saudara-saudara. Ada juga cerita yang lucu ini ya. Jadi ada pemuda, dia habis makan jengkol, lalu dia mau pengen berdoa. Kalau di Katolikan gereja bisa pakai berdoa ya. Harusnya gereja Protestan juga bisa dipakai berdoa. Sayang itu gereja hari-hari biasa ditutup begitu kan. Dibangun mahal-mahal cuma dipakai hari Sabtu Minggu. Sayang begitu ya. Saya belajar Islamologi, masjid itu adalah pusat pengembangan kebudayaan dan ekonomi. Makanya di depan masjid itu ada lapak-lapak karena mereka juga ingin mengembangkan ekonomi. Dan saya terinspirasi dengan itu. Gereja harus juga menjadi pusat pengembangan ekonomi, bahkan juga budaya dan politik. Walaupun kita dibatasi untuk berbicara politik, tapi bukan juga nggak boleh bicara tentang politik. Habis makan jengkol, pemuda tadi berdoa. Sebentar dia berdoa, sakit perut begitu ya. Akhirnya dia kentut begitu, mohon maaf ya dia kentut ya. Lagi berdoa dia kentut, tiba-tiba ada bunyi kayak paku jatuh, ting. Dia lihat ke atas patung salib Yesus. Rupanya paku salib di tangan di sebelah kanan copot. Lagi begini dia, tutup mulut karena bau jengkol. Mulut begitu, tutup mulut. Ah ini satu lagi cerita ya, ini dari kampung. Jadi ada pendeta muda ya, kayak saya dulu masih pendeta muda minum cap tikus gitu ya. Cuma saya tidak kuat minum cap tikus ya. Mama Butet pernah cerita saya minum cap tikus, saya sampai tidak bangun-bangun. Akhirnya dia telepon Ibu Pendeta Teti untuk gantikan saya di gereja Toraja karena saya nggak bangun-bangun. Memang saya nggak kuat minum. Jadi kalau Pak Erik ajak saya minum, saya pasti bawa pulang, ya kan? Lebih baik saya minum di rumah, kalau saya mabuk saya tidur gitu kan.
Nah, jadi di kampung itu ada satu pendeta muda, dia selalu bawa botol cap tikus yang kecil itu tuh di kantong. Nah, dia pakai salib. Sekali waktu dia ajak temannya minum karena dia malu, salibnya dia kantongin. Ya, dia kantongin karena lagi ngobrol masa pakai salib, dia kantongin. Di mana di situ ada botol cap tikus. Pas dia mau minum, kok habis cap tikusnya? Kok habis cap tikusnya? Siapa yang minum? Habis itu dia tarik itu salib yang ada patung Tuhan Yesus toh. Patung Tuhan Yesusnya sudah begini ya, udah teler. Udah teler. Rupanya ada yang minum begitu ya. Itu lucu-lucu saudara-saudara. Ya. Tapi juga ada yang serius. Yang serius kemarin saya sudah bicarakan di Pospel Bekasi. Jadi Tuhan memerintah beberapa orang untuk memikul salib. Dan salibnya itu panjang dan besar. Dibawa jauh sampai ke sebuah tepi jurang, dibawa ke situ. Saudara-saudara, maka mereka lalu memikul salib itu. Memang berat ya. Cuma mereka pikir Tuhan Yesus saja memikul salib sampai jatuh terpelanting, tetap dipikul sampai di Golgota. Masa kita enggak? Akhirnya mereka pikul berusaha. Cuma ada satu yang agak nakal, otaknya jalan. Dia bilang begini, salib itu besar atau kecil kan sama. Iya kan? Mau salib dari atas sampai di bawah sama dengan salib yang kecil itu kan sama, salib namanya. Maka dia ada akal, dia singgah pinjam gergaji, dia potong bagian bawah, dia potong bagian samping satunya lagi bagian atas jadi kecil. Dia pikul lenggang kangkung, dia jalan, dia duluan sampai di jurang. Dia dulu sampai di tepi jurang. Sudah, karena dia duluan dia tunggu perintah berikut. Maka yang lain kepayahan memikul salib yang panjang dan besar itu. Akhirnya tiba juga. Setelah semuanya tiba, lalu suara dari langit mengatakan, seberanglah jurang itu. Bagaimana caranya Tuhan? Jurang ini begitu dalam. Bentangkan salibmu masing-masing. Ya, bentangkan salibmu masing-masing. Yang panjang itu dia bentangkan masih nyampe. Makanya dia bisa lolos sampai seberang. Yang tadi dia korting, dia buat begini. Dia paksa setengah mati tidak sampai-sampai. Jadi jangan korting salib kita ya. Kalau jadi pendeta jangan korting salib kita, pikul. Mau diancam apapun jangan menyerah. Jadi majelis juga jangan korting salib kita. Jangan cuma flu bilang, aduh saya sakit pak, demam tinggi. Mau demam betul, bahaya Pak Erik mau demam betul ya. Atau hanya karena ada tugas begitu ya. Ada tugas lalu kemudian, Pak Pendeta, Pak Pin, saya ada acara penting. Padahal cuma pergi di PIK ya, Pantai Indah Kapuk. Ul ya, mana Ul? Ya, jangan gara-gara nanti ada yang ajak ulang tahun di PIK lalu ya, atau di Pondok Indah. Mana Tessa ya? Tessa di Pondok Indah Tessa bilang saya tidak bisa Pak Pin karena saya ada acara penting. Padahal jalan-jalan begitu ya. Jangan korting salib. Mari kita kerjakan bagian-bagian tugas kita dan itulah salib yang hendak kita pikul dalam kehidupan kita. Saya akan menjelaskan makna salib bagi kita dalam 3 hal. Yang pertama, salib itu adalah cerminan kedalaman kasih Allah. Jadi Efesus 3 ayat 18, begitu lebarnya kasih Allah, begitu panjangnya kasih Allah, dan begitu dalamnya, begitu tingginya. Ya, betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya. Dalam saya pernah merefleksikan kata lebar itu platos. Mungkin itu yang menjadikan Platon sebenarnya filsuf terkenal menjadi terkenal. Karena platos itu artinya luas dan dikali-kalikan lagi luasnya. Jadi kalau kasih Allah itu luas, dikali-kalikan lagi luasnya sampai tak terbatas luasnya. Kalau saya bilang kasih saya luas, ada staknya. Ada ujung terukur di sini, ada ujung terukur di sana. Makanya itu kalau sudah marah, begini-begini saya punya batas kesabaran Pak. Itu berarti ada batasnya. Ada titik staknya, begitu ya. Tapi kalau dibilang platos kasih Allah, luas dan dikali-kalikan lagi luasnya ke kiri, dikali-kalikan lagi luasnya ke kanan, tidak terbatas. Maka itu platos. Orang kalau memiliki hati platos, hatinya besar. Mau dimaki-maki dia tabah, ya kan?
dia tidak langsung tersinggung. Mau dibilang apapun ya, saya ini berusaha untuk sabar, tapi pernah saya juga marah, ya kan? Saya pernah marah, ya. Lalu ada teman bilang, "Pak, kok bisa marah? Kami kira Pak Pin tidak bisa marah." Emang saya apa? Emang saya Tuhan? Saya bilang begitu. Saya manusia, pendeta juga manusia. Kayak lagu begitu ya. Rocker juga manusia, pendeta juga manusia. Wah, jadi kalau umpamanya saya marah, maklumin dong, ya kan? Saya manusia begitu ya. Tapi banyak orang karena penekanan kemanusiaan ini sampai-sampai melakukan pembenaran. Nah, itu juga salah. Kemudian panjang, itu mekos. Panjangnya itu kita tidak bisa lihat ujungnya ke depan. Karena dikali-kalikan lagi panjangnya. Ya, itulah sebabnya kalau umpamanya kita mengeluh kepada Tuhan, jangan besar-besarkan masalah kita. Oh Tuhan, masalah saya begitu besar Tuhan. Jangan. Joel Osteen bilang, berdoalah dengan cara baru. Tuhan, Engkau yang paling besar, melampaui besarnya masalah-masalahku. Karena kasih Tuhan itu mekos, panjang tak terkira. Jadi GKST ini bagaimana nanti kita tidak tahu, tapi Tuhan sudah tahu. Ya, setingginya rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Setingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari jalanmu, rancanganmu, jalanku dari jalanmu. Bagaimana Gloria, bagaimana Pospel Bekasi, bagaimana Pospel Cibubur ke depan, Tuhan sudah tahu. Di sana sudah ada gerejanya yang dibentuk Tuhan. Di sana sudah ada jemaatnya yang disiapkan oleh Tuhan. Cuma pertanyaannya, setia atau tidak? Itu kan, setia atau tidak? Jadi itu mekos ya, panjangnya itu tak terkira dan sudah ada sesuatu yang disediakan Tuhan di sana. Makanya kalau baru hilang pekerjaan atau kemudian mengalami kesulitan, jangan dulu goyah. Jangan langsung goyah maksud saya. Bertahan. Ya, bertahan. Dulu kan saya menjelaskan kan, secara psikologi ada 3 tahapan bertahan, dan ini masuk dalam kecerdasan. Kecerdasan itu IQ, SQ, lalu kemudian kecerdasan spiritualitas, emosional, kuesioner, spiritualitas, kuesioner, ada diversity kuesioner, diversity atau diversity. Pokoknya kecerdasan berketabahan. Yang paling pertama itu adalah kecerdasan, saya lupa karena sudah lama ya, tapi ada beberapa tahap. Yang paling bawah itu kalau dapat masalah dia langsung goyah. Yang kedua itu campers ya. Campers itu dia kalau umpamanya dapat badai, dia camping, dia pasang tenda untuk tunggu waktu maju lagi. Itu tahap ketabahan kedua. Tapi tahap ketabahan yang ketiga itu climbers. Apapun yang terjadi, saya akan tetap naik, mau lewat sisi kiri, mau lewat sisi kanan. Kalau terhalang di sebelah sini, dia akan cari jalan lain. Dia tidak akan berhenti. Itu climbers. Ketika seorang perempuan Fenisia datang kepada Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan anak perempuanku yang sakit. Yesus mengatakan, tidak pantas anjing-anjing menerima roti dari meja tuannya. Dia dibilang anjing. Bukan Yesus melecehkan, bukan. Tapi dia mau menguji perempuan Kanaan. Karena orang-orang Yahudi selalu bilang orang-orang Kanaan itu anjing. Dia ingin uji mereka itu dengan istilah yang berlaku dalam masyarakat Yahudi. Apa perempuan Fenisia katakan? Benar Tuhan. Tapi anjing-anjing pun menerima roti yang jatuh dari meja-meja tuannya. Itu Yesus ketika dengar kata-kata itu dia bilang, ibu, besar imanmu, sembuhlah anakmu. Ini climbers, tidak goyah, ya. Jadi saudara-saudara, itu jauh sekali mekos. Kemudian tinggi itu hupsos. Kalau penjelasan Alkitabiahnya, hupsos itu adalah tertaut sampai ke sorga. Nah, karena itu saya tidak usah jelaskan. Kasih Allah itu adalah tertaut sampai di sorga, bahkan Yesus sudah ada di sorga memerintah di sana. Yang terakhir, dalam itu batos, dalam sekali, batos itu adalah terus masuk sampai ke dasar-dasar yang paling dalam, pusar bumi.
Kalau di pusar bumi di situ ada kekuatan yang sudah menunggu, Yesus akan menggalinya lagi sampai di bagian yang paling bawah. Karena itu Yesus ada di bagian-bagian terdalam penderitaan kita, memasang punggungnya supaya kalau kita jatuh tidak sampai tergeletak. Itulah jaminan kekristenan. Ya, ada lagu yang mengatakan, bagaimana lagunya? Bagaimana lagu kalau jatuh tak sampai tergeletak? Bagaimana? Bagaimana? Bagaimana Pak itu? Coba kita nyanyi, Tuhan menetapkan. Ini organis suka kage-kage kalau lagu baru. Tapi bagus, latihan. Tuhan menetapkan. Kita nyanyi sama-sama. Ayo. Tahu toh? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya bergantung kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi di bagian penderitaan kita yang paling dalam, Tuhan pasang punggungnya supaya kita tidak sampai tergeletak. Makna salib yang kedua adalah, ini dari beberapa buku yang saya baca. Saya punya salah satu penulis favorit namanya Albert Nolan. Albert Nolan ini mengulas tentang Yesus dalam sekali. Buku yang pertama itu, Yesus bukan orang Kristen. Ya memang waktu Yesus melayani dia bukan orang Kristen, dia orang Yahudi. Kekristenan itu kan muncul setelah Yesus naik ke sorga. Lalu gereja didirikan di Antioquia melalui pembaptisan yang 3.000 orang itu. Disitulah orang disebut Kristen pertama-tama. Tapi itu cap, bukan nama yang bagus, cap. Ya, Kristen itu menunjukkan sempalan, bidah. Orang Yahudi melecehkan mereka dengan nama, oh itu dia pengikut Kristus. Jadi itu sempalan, tapi karena bertumbuh pesat lama-lama menjadi nama, yaitu Christian, kita orang Kristen. Jadi saudara, Albert Nolan mengupas bagus sekali. Dalam buku yang pertama, Yesus bukan orang Kristen. Buku yang kedua adalah Yesus sebelum agama Kristen. Judulnya Yesus sebelum. Buku yang ketiga itu sudah beberapa kali saya ulas, Jesus Today. Ya, itu juga bagus, mengulas mengenai makna-makna Kristus dalam kehidupan gereja masa kini. Kalau di dalam buku Jesus Today, dia mengatakan ada banyak orang-orang Kristen menyebut-nyebut nama Tuhan dalam penyembahan-penyembahannya, tapi tidak ada Tuhan dalam dirinya. Saya suka sekali penjelasannya. Ada banyak orang-orang Kristen, kelompok-kelompok doa, menyembah Tuhan dan menyebut-nyebut nama Tuhan, tetapi tidak ada Kristus di dalam hatinya. Buktinya apa? Selesai itu berantem. Mereka tidak peduli kepada orang miskin. Mereka juga tidak peduli kepada lingkungan, karena kita mengalami krisis lingkungan. Tidak peduli. Jadi dia menjelaskan itu bagus sekali menurut saya. Dan saya setuju. Dan bagi saya kalau kita pasca nggak ada unsur pedulinya, sia-sia, nol. Bagi saya ya. Tapi puji Tuhan ya, kita melakukan gerakan puasa dan menahan diri. Terima kasih seksi acara ya, yang setia dari pagi-pagi mengingatkan kita sahur. Nanti sore 15 menit menjelang puasa, silakan mempersiapkan diri. Wah, dia memandu kita tiap hari. Ini kalau tidak ada hati yang cinta pada Yesus, mana bisa. Sama dengan share firman, kalau tidak cinta Yesus, nggak mungkin bisa melakukan itu.
Ya, saya dulu nggak bisa. Orang-orang minta supaya saya lakukan, tapi saya nggak sanggup. Tapi lama-lama saya bilang, ini kan tugas saya. Tuhan tolong saya. Setelah saya berdoa, Dia ada beri kekuatan. Makanya tiap pagi saya bisa jalankan. Renungan buat malam, share pagi. Ya, ada yang dari bahan khotbah, ada yang kemudian kita temukan. Semua hasil menahan diri dari puasa, lalu kemudian dengan semua hasil puasa dan menahan diri, kan kalau kita puasa nggak makan, ya itu berarti biaya nggak makan itu taruh di amplop, biaya menahan diri taruh di amplop, biaya belanja taruh di amplop, lalu kemudian nanti tanggal 17 sebentar juga ada. Kalau yang mau memberikan mingguan ada tempatnya, tapi kalau yang ingin sekaligus nanti tanggal 17 pada waktu Paskah. Tuhan mengatakan, pada waktu nanti Dia akan datang. Dia akan bersemayam di atas awan. Lalu Dia akan membagi-bagi bangsa-bangsa dan manusia, orang per orang dalam dua kelompok. Seperti gembala memisahkan kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Lalu Dia akan berkata kepada yang di sebelah kanan, terberkatilah kamu dan masuklah dalam perjamuan Tuhan. Sebab ketika aku lapar, aku haus, aku telanjang, aku sakit, aku dalam penjara, kamu memberi aku makan, kamu memberi aku minum, kamu memberi aku pakaian, kamu mengunjungi aku, kamu melawat aku. Orang mereka bilang begini, Tuhan, kapan kami jumpa dengan Engkau? Lagi telanjang, lagi lapar, lagi haus, lagi sakit, kapan? Apa saja yang kamu lakukan pada saudara-saudara yang menderita itu, kamu telah melakukannya untukku. Yang di sebelah kiri, terkutuklah dan enyalah kamu. Karena apa? Karena kamu tidak melakukan apapun kepada mereka yang menderita. Jadi saudara-saudara, ada 3 ukuran bagi saya ya, kalau ingin masuk kerajaan sorga. Yang pertama, lakukan kehendaknya. Dan kehendaknya itu bukan cuma sebatas ibadah dan doa. Peduli pada orang miskin. Ya, jadi ketika kita menaruh sesuatu untuk orang miskin, maka itulah jalan berkat bagi kita. Makan enak boleh ya, Pak Jamie ya, dia suka makan enak, tapi dia juga punya kepedulian tinggi sama orang. Dia kalau saya cerita dia tidak mau, dia marah. Tapi itu luar biasa. Jadi saudara-saudara, Albert Nolan mengatakan, doa-doa kita penuh dengan pujian dan nama Yesus digaungkan di sana, tapi kita tidak hidup di dalam Tuhan. Dan oleh karena itu dia mengatakan begini, mengenai penderitaan dan kematian Yesus, sesungguhnya bukan hal baru. Nabi-nabi menderita katanya, bahkan nabi-nabi mati. Tetapi ada prinsip yang berbeda. Ketika nabi-nabi dulu mati, mereka mengatakan, supaya saya masuk surga. Supaya saya masuk surga. Ada silih atau ada imbalan yang mereka terima. Tapi Yesus mengatakan, bukan itu yang utama, melainkan terbebasnya kita dari penderitaan. Bahwa kita nanti akan masuk surga, itu adalah reward dari Allah. Adalah penganugerahan dari Allah. Tapi yang utama adalah mempedulikan orang lain supaya yang tidak bisa selamat menjadi selamat. Dan itulah tugas gereja. Maka itu melayani memang harus siap menderita, teman-teman. Ada amin? Harus siap menderita. Yang terakhir makna salib itu adalah betapa Allah memberikan space setelah kematian dan bahkan di atas salib, waktu Yesus disalib, makna kutuk sudah dipecahkan. Jadi hidup kita adalah hidup yang terkutuk, tapi setelah Yesus mati, makna kutuk sudah dipecahkan. Space-nya adalah space Shalom. Ini dijelaskan oleh seorang Romo, Tom Jacobs. Saya baca bukunya mengenai Shalom. Dia urai dari awal, luar biasa. Kita kadang-kadang bicara Shalom, Shalom, tapi kita nggak memaknai artinya. Jadi dia mengatakan Shalom itu adalah space baru yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita gemetaran, sebut nama Tuhan, maka Shalom itu akan ada. Pada saat kita lagi berada dalam kekalutan sebab besok mau bayar uang sekolah anak-anak atau uang kuliah anak-anak, tidak ada uang, bilang sama Tuhan, katakan sama Tuhan, puji Tuhan. Ya, kalau
bahasa kita maroso. Kalau di wilayah Morowali moroso. Kalau di Mbak Menur ya roso ya. Kata Mbak Marijan toh roso, begitu ya. Kalau kita ada dalam saat-saat seperti itu, tidak ada kekuatan yang dapat memberikan kelegaan selain daripada Tuhan, karena space-nya sudah diberikan. Cuma ada yang menjelaskan space kebebasan itu begini, Pak Pinehas, itu Tuhan itu mengatur kita kayak robot. Loh kok kayak robot? Iya, kita ke kiri atau ke kanan itu pasti Tuhan sudah atur. Saya bilang tidak begitu juga kawan. Loh, berarti Pak Pinehas tidak percaya Tuhan? Percaya, tapi bukan begitu cara dia menjelaskan. Bukan begitu cara dia menuntun kita. Kalau begitu kita benar-benar robot. Nah, saya percaya begitu. Saya mau beol, Tuhan so atur. Mau keluar yang kuning atau yang hijau, Tuhan so atur. Sampai dia jelaskan begitu. Saya bilang tidak juga. Tidak, saya bilang begini. Salom itu space yang Tuhan berikan. Kalau sore-sore saya bawa anjing saya jalan-jalan, saya pastikan anjing saya selamat. Saya akan bawa di area-area yang aman. Kalau ada anjing galak, saya akan gendong dia. Supaya dia tidak diterkam oleh anjing yang galak atau orang yang nakal. Itu space, salom. Makanya pagi-pagi kalau bangun, Tuhan terima kasih. Maka hati kita akan damai. Salom sudah diberikan. Bukan diatur kiri kanan, bukan. Mau kaki kiri duluan atau kaki kanan duluan, tidak seperti itu. Bukan seperti itu. Saya kira kalau begitu terlalu kaku kita orang Kristen, lama-lama nanti Tuhan gerakan tangan kiri saya atau tangan kanan saya. Tidak. Dia adalah ekspresi daripada suatu space yang penuh damai sejahtera dan Tuhan memberikan. Makanya bangun pagi-pagi berdoa. Tuhan terima kasih. Mau tidur, Tuhan terima kasih. Tapi tidak usah juga mau doa bangun, doa syafaat begitu kan. Bang kadang-kadang mau butet kalau mau berdoa, saya tak tidur ulang. Wah kamu tidur ulang, bagaimana panjang semua disebut. Tapi memang yang didoakan juga penting. Yang sakit lah, yang itulah. Ya, tapi intinya begini, bangun pagi berdoa ya. Jangan bangun pagi langsung pegang handphone. Saya kan kemarin dapat video, itu handphone itu harus dijauhkan dari kepala kita. Dari tubuh kita. Paling bagus itu 2 jam, paling tidak 1 jam sebelum tidur kita nggak pegang handphone. Jadi kalau Bapak Ibu tidurnya jam 10, jam 9, paling bagus jam 8 sudah simpan. Tapi kan kita sudah terlalu terikat dengan barang itu, bukan? Sampai-sampai anak-anak sekarang, itu penjelasan dari Ketua Umum PGIW DKI waktu dia khotbah Natal yang di Taman Mini lalu, anak-anak zaman sekarang itu paling tidak dia tiap jam lihat HP. Nah, bangun pagi berdoa, mau tidur berdoa. Makna salib itu yang mau saya jelaskan. Yang pertama, Tuhan punya kasih luas sekali. Yang kedua, salib itu penderitaan. Tapi di balik penderitaan itu ada jaminan keselamatan dari Allah. Yang ketiga, Tuhan melalui salib sudah mematahkan kuasa kutuk sehingga space kita adalah space salom. Mau hidup dalam makna salib ini? Ada amin? Tuhan memberkati kita.